Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Tommy Pratama Zuhelmi, peserta Latsar tahun 2022 Angkatan 9 Kelompok 4. Saya akan berbagi pengalaman saat pembelajaran substansi dan proses pembelajaran harian baik sinkronus maupun asinkronus agenda ketiga. Pada agenda 3 ini, saya mempelajari dua materi, yaitu Smart ASN dan Manajemen ASN. Dalam proses pembelajarannya, saya melakukan dua kegiatan. Yang pertama, sinkronus. Pada proses sinkronus, kami didampingi oleh Ibu Giri Kurniawidyasari sebagai Widya Iswara. Beliau memaparkan terkait dengan materi Smart ASN dan Manajemen ASN. Yang sebelumnya beliau mereview tiap kami untuk memaparkan proses pembelajaran MOOC. Di awal agenda, beliau membuat satu permainan di mana kita diminta untuk menuliskan hal-hal apa saja yang kami harapkan untuk kami dapati pada agenda 3 ini. Beliau menggunakan aplikasi online bernama Idea Boards. Kemudian, pada proses asinkronus, kami diberikan beberapa tantangan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mempromosikan diri sebagai Smart ASN dalam bentuk video visual. Digital skill, culture, digital etik dan digital safety yang nantinya diupload dalam YouTube. Setiap ASN harus dapat merespon perkembangan teknologi dan informasi dengan positif. Setiap ASN harus dapat bersikap adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Dalam upaya membentuk birokrasi berkelas dunia tersebut, diharapkan setiap pegawai dapat memiliki profil sebagai Smart ASN yang terdiri dari nasionalisme, integritas, wawasan global, hospital, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Digital skill. Digital skill merupakan kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras maupun peranti lunak TIK, serta sistem operasional digital dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya memanfaatkan media sosial sebagai media pengajaran di perkuliahan. Digital culture merupakan kemampuan membaca, mengurai, membiasakan, memeriksa, membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Contohnya menggunakan learning management system dalam kegiatan asinkronus. Digital etik merupakan kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam mengirim pesan, memastikan terlebih dahulu kebenaran dari pesan tersebut. Digital safety merupakan kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi, dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, menerapkan pergantian password dari tiap akun digital kita per periodik. Kemudian, tantangan berikutnya, menggambarkan diri dalam bentuk audiovisual yang memuat prinsip-prinsip manajemen ASN, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN memiliki kedudukan. Yang pertama, PNS, atau pegawai negeri sipil, merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua, PPPK, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan yang berlaku. Kemudian, adapun fungsi dan peranan ASN sebagaimana berikut. ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, di mana melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kemudian ASN sebagai pelayan publik, di mana memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan berikutnya sebagai perekat pemersatu bangsa, di mana mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia merupakan salah satu dari fungsi dari ASN. Adapun kewajiban seorang ASN atau aparatur sipil negara, yang pertama yaitu terkait dengan setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun hak dari seorang ASN, yang pertama, gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan jaminan pensiun dan hari tua. Khusus untuk yang PNS, mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua. Perlindungan, landasan terkait dengan hak seorang ASN pada pasal 92 Undang-Undang ASN tahun 2014, di mana bentuk perlindungan yang diberikan yaitu jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, dan bantuan hukum. Sedangkan terkait dengan pengembangan kompetensi, dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, di mana acuan pelaksanaan Peraturan Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS di pasal 5. Kemudian proyeksi karir berdasarkan sistem merit, di mana latar belakang sistem merit itu dibuat karena perlu adanya keterkaitan antara pengelolaan SDM dengan tujuan organisasi. Struktur kepegawaian yaitu kualitas, kuantitas, dan distribusi belum ideal. Kemudian praktik spoil, sistem dan inkompetensi dalam sistem rekrutmen dan seleksi pegawai. Dan keempat, tingkat disiplin, etos kerja, dan budaya kerja ASN masih rendah. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi catatan. Bagi ASN yang berkarir pada fungsional dosen, beberapa tahapan yang perlu dicapai. Yang pertama, terkait dengan sertifikasi dosen. Sertifikasi dosen atau SEDOS merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada dosen. Program ini merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dan memperbaiki kesejahteraan dosen, dengan mendorong dosen untuk secara berkelanjutan meningkatkan profesionalismenya. Yang kedua, studi lanjut S3. Menuntaskan studi lanjut S3 juga termasuk berpengaruh terhadap karir di masa yang akan datang. Terlebih jika menginginkan kedudukan sebagai lektor kepala dan guru besar, saat ini merupakan syarat utama agar Anda dapat mendapatkan predikat tersebut. Dan yang ketiga, pengembangan kompetensi profesional. Pengembangan kompetensi profesional di sini yang dimaksud adalah dosen aktif mengikuti pelatihan dengan baik pelatihan yang diberikan oleh pihak kampus maupun yang diberikan oleh pemerintah. Beberapa kompetensi yang wajib dimiliki oleh dosen antara lain kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan juga kompetensi profesional. Oleh karena itu, dosen diwajibkan harus aktif dalam belajar. Tantangan berikutnya terkait dengan mengidentifikasi isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Kemudian menetapkan core isu dan gagasan kreatif. Dan yang terakhir, membuat video resume terkait dengan pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Adapun tugas kelompok yang diberikan oleh Widya Iswara pada kelompok kami yaitu mempelajari dan menganalisis satu kasus yang terkait dengan
mata pelatihan pada agenda 3 berupa video dan melihat hal-hal yang baik dalam implementasi atau penerapan setiap mata pelatihan pada agenda tersebut. Kemudian, bagaimana upaya-upaya yang dapat kami rekomendasikan agar praktik yang baik akan terus dipertahankan. Silakan gunakan teknik analisis isu yang Anda kuasai. Berikut yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.